kalau kita belajar NLP itu kita akan menjadi seorang pencuriga yang baik, Mas. Mas Hendri, dari sekian banyak orang yang aku temui kan, kalau aku tanya, tahu NLP nggak? Nggak tahu. Tapi kalau ditanya, tahu hipnosis gitu? Oh iya tahu gitu. Ini kan artinya banyak orang itu yang masih belum tahu, belum kenal NLP itu apa kan sebenarnya, dibandingkan hipnosis atau hipnotis gitu kan. Kalah populer ya di Indonesia ya. Tapi memang kalau dari sejarahnya kan memang lebih duluan hipnosis. Ya, daripada NLP. Karena NLP itu kan memang dari tahun 70-an kan ya, mulai dikembangkan tahun 70-an itu kan. Jadi di Indonesia pun juga sama, aku ngelihat banyak orang-orang sekitar, klien-klienku juga ketika aku tanya, tahu NLP, pernah dengar NLP? Nggak tahu gitu. Mereka lebih familiar dengan hipnosis, hipnotis, hipnoterapi gitu kan. Nah, jadi untuk mengawali nih pembicaraan kita kali ini, obrolan kita, kalau dari Mas Hendri sendiri sejauh ini yang sudah diketahui, yang sudah dikenali tentang NLP itu apa sih Mas sebenarnya, Mas? Ya, jadi untuk menyambungkan sama hipnosis dulu ya Mas ya gitu. Jadi atau hipnoterapi. Kan seringkali kayak bedanya apa sih? Karena seolah-olah kalau di Indonesia itu kayak jadi satu gitu ya. Bahwa ya satu kadang-kadang NLP mesti dikaitkan sama hipnosis itu sendiri. Ya nggak salah, karena memang salah satu yang dimodel di pengembangnya atau foundernya NLP juga salah satu tokoh hipnoterapi yaitu Milton Erickson. Tetapi satu sisi juga bahwa NLP sendiri nggak terbatas di terapi kan Mas Idrus ya. Bahkan sampai ada websitenya khusus tuh yang Bandler buat tuh sama timnya adalah nlpisnottherapy.com. Itu di garis bawahi bahwa NLP itu sebenarnya bukan terapi. Iya. Walaupun memang vibes di awal-awal perkembangan NLP itu kan dimodel dari tokoh-tokoh psikoterapi ya. Iya, karena saat itu memang yang lagi ngetren ya, dan kebetulan Bandler juga dekat sama tokoh Gestalt kan saat itu kan di sana, sehingga lahirlah dari sana. Karena saat itu sangat dijiwai sekali sama terapi saat itu. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, NLP is not terapi, itu betul. Karena NLP sebenarnya adalah bagaimana seseorang itu ilmunya ini adalah bagaimana memahami human being secara lebih mendalam. Apa sih yang sebenarnya dilakuin kok orang itu bisa seperti ini? Kenapa sih orang beroperasi kayak gini tapi orang lain kok tidak beroperasi seperti itu? Nah, artinya melihat apa sih? Melihat sesuatu yang lebih dalam, manusia itu sendiri, dan bagaimana manusia punya pengalaman dan pengalamannya distrukturkan. Kayaknya gitu ya Mas Idrus ya? Berarti NLP itu lebih kepada kita belajar bagaimana menstrukturkan suatu pengalaman, perilaku gitu kan. Kenapa hal itu bisa berhasil pada seseorang gitu, kenapa di orang lain kok enggak gitu. Nah itu kayaknya nyambung juga sama kalau di leadership saat ini kayak si siapa itu Y itu siapa itu? Simon Sinek kan pernah bilang, saya ingat saya, adalah kalau pelangganmu itu manusia, timmu itu manusia. Kalau kamu nggak ngerti manusia, kamu nggak ngerti bisnis. Nah, padahal ilmu manusia itu mempelajarinya salah satu yang sangat didalami NLP adalah ilmu tentang manusia itu sendiri. Memahami manusia, pengalamannya terutamanya. Kenapa sih orang kok bisa berperilaku seperti ini? Karena dihasilkan sama struktur pengalaman yang berbeda. Sehingga cara berpikir yang berbeda juga. Cara berpikir yang berbeda, cara memahami mengkodingnya berbeda, meyakininya berbeda, sehingga menghasilkan sebuah perilaku yang berbeda, dan perilaku yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi NLP itu terlahir dari hasil pengamatan terhadap perilaku orang-orang tertentu pada saat itu kan? Iya, yang dianggap memang itu punya keunggulan yang excellency. Meskipun kalau menurut kita ya Mas Idrus ya, bahwa excellency itu nggak harus sesuatu ya. Orang kadang-kadang kalau berpikir excellent itu harus yang sangat luar biasa gitu. Padahal yang enggak. Misalnya nih, seseorang yang bisa dia itu rasain masakan gitu ya, terus dia bisa menciptakannya sendiri. Kayaknya mungkin biasa ya untuk orang, ya biasa lah. Tetapi itu adalah sebuah excellency, gitu loh. Nah, kita bagaimana kemudian kalau orang tertarik untuk bisa belajar? Goalnya adalah menurut saya salah satunya adalah mempercepat pembelajaran kita kalau bisa digunakan di sana juga. Berarti NLP bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mempercepat proses belajar. Kan? Salah satunya ya Mas Idrus ya. Jadi misal gini, kalau kita ngelihat tukang jualan kelapa muda Mas, gitu kan. Itu kan sebuah excellency kan sebenarnya kan. Dia tahu mana yang muda, mana yang tanya dengan ini. Exactly. Iya. Suaranya gitu. Suaranya. Atau mungkin penjual durian, dia tahu ini rasanya tuh ada hanya manis aja atau manis pahit dari
dibau. Iya. Gitu. Temu diketuk-ketuk, wah ini udah matang, ini belum. Iya. Gitu kan. Iya. Itu sebuah excellency kan? Excellency. Jadi excellency itu kita tujuannya sebenarnya salah satunya adalah kita melihat bahwa setiap orang itu punya excellency. Gitu. Sehingga kita punya rasa tertarik terhadap manusia lain. Dan kalau kita tertarik, kita bisa mempelajari itu. Di era sekarang yang berkembang seperti ini, justru itu adalah bagaimana kita bisa belajar dari orang lain dengan lebih cepat dari pengalaman yang orang lain. Gitu. Berarti NLP itu mengantarkan kita terhadap rasa tertarik dan juga penasaran. Iya, kayaknya Mas Idrus. Betul. Dan kalau nyambung sama terapi Mas Idrus kan, Mas Idrus sangat intens ya untuk menjalani beberapa sesi terapi dengan klien. Itu gimana tuh Mas Idrus hubungannya antara NLP sendiri dalam terapi itu atau dijadikan, teknik NLP digunakan untuk terapi, nih terapi ini dipakai Swiss pattern, Fajr Biagir, atau sebenarnya seperti apa sih kalau Mas Idrus sendiri pengalamannya menggunakan NLP? Ini menarik ya, walaupun kita sudah sepakat bahwa NLP itu is not terapi gitu kan, tapi kita memahami bahwa pendekatan di dalam NLP itu bisa digunakan untuk kepentingan atau kegiatan terapi. Nah, salah satu hal yang sering saya pakai itu Mas Hendry, itu change model dalam NLP. Jadi, change model itu kayak konsep perubahan gitu, model perubahan yang ditawarkan oleh NLP. Jadi kalau aku memfasilitasi perubahan klien dalam sesi hipnoterapi, pasti yang aku pakai yang paling mudah ya, itu adalah change modelnya NLP. Karena dari situ kita bisa membuat klien lebih paham dia tuh sedang ada di mana, dia pinginnya kemana, terus menggunakan cara apa aja untuk menuju kemana tadi itu. Nah, jadi kalau dalam NLP kan ada namanya present state, desired state, kondisi sekarang, kondisi yang diinginkan. Nah itu tadi change model itu ya Mas Idrus ya? Iya betul. Present state, desired state, kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan. Dan ke kondisi yang diinginkan. Dua-duanya terpetakan berarti. Betul. Kan pasti ada gap di sana, kata Mas Hendry kan ada gap di situ gitu kan. Nah gimana kita bisa mungkin memendekkan gapnya, kita mungkin menggali sumber daya apa yang sudah dimiliki oleh klien untuk membantu dia proses perubahannya, mungkin dari pengalamannya, mungkin dari cara berpikirnya yang lama, yang itu bisa ngebantu gitu kan. Jadi lebih kepakainya di situ, termasuk juga ketika aku membantu klien untuk mengenali cara berpikirnya, kayak semisal sabotase diri. Karena cukup akrab organisasi itu kan. Sebenarnya itu kan adalah sebuah keyakinan yang membatasi, sehingga keyakinan itu membatasi dirinya gitu kan. Nah, dalam NLP kita mengenalnya dengan limiting belief gitu. Jadi bukan langsung sekonyong-konyong kemudian kalau kayak gini gunain teknik ini. Kalau fobia pakai fast fobia gitu. Enggak sih Mas. Enggak selalu ya? Enggak selalu sih. Karena yang terpenting adalah prinsip perubahannya, metodologinya, metodenya kan lahirnya belakangan kan. Kenapa ini berhasil? Kenapa orang kok berpikir dengan cara seperti ini? Kenapa kok perilaku ini muncul kayak gini gitu kan? Itu kan perlu, kalau menurutku pribadi Mas, itu perlu di breakdown dulu gitu loh. NLP itu sangat ngebantu di situ. Makanya kondisi sekarang itu kan perlu didefinisikan gitu loh. Kondisi saat ini, misal klien datang dalam kondisi fobia gitu, cemas gitu kan, cemas. Kalau change model kira-kira gimana Mas? Klien datang dengan kondisi cemas gitu. Berarti kan digali dulu tuh apa yang dia rasakan saat ini gitu, apa aja yang menjadi triggernya gitu kan. Secara spesifik, karena NLP gitu kan, what specifically gitu kan. Apa secara spesifik yang membuat dia tuh merasa cemas. Apa yang digambarkan dalam pikirannya. Tingkat kecemasannya seberapa, biasanya kita pakai skala 0 sampai 10 gitu kan. Nah setelah itu kita kasih pertanyaan pamungkasnya. Dari kondisi seperti ini yang sedang Anda alami ini, lalu apa yang Anda inginkan. Pentingnya apa sih Mas? Biasanya kadang-kadang orang tuh, ya udah kalau orang kayak gini ya sudah diginiin gitu loh. Ngapain kita perlu nanya apa sih yang diinginkan gitu? Bagiku gini Mas, terapi itu kan bukan hanya sekedar kita ngebantu nyelesain permasalahannya orang, tapi bagaimana kita bisa memberdayakan orang sehingga orang memiliki cara berpikir yang berbeda. Aku punya prinsip, aku nggak pingin klien itu punya ketergantungan sama aku. Klien itu harus mandiri. Jadi tugasku sebagai seorang hipnoterapis menggunakan pendekatan NLP adalah mengajarkan kepada klien agar dia tahu cara berpikirnya, apa yang membatasi dirinya, sehingga dia bisa membantu dirinya sendiri. Jadi dia mengenali dulu sebenarnya apa yang terjadi dalam dirinya, masih terus membantu membongkarnya. Ini loh yang terjadi dengan seperti itu. Terus kemudian ditanya, terus pengenmu tuh apa sebenarnya? Apa yang diinginkan? Nah kadang orang masih belum begitu terampil Mas untuk menyampaikan apa yang diinginkan gitu kan. Taunya adalah apa masalahnya dia gitu. Iya gitu. Kadang tak tanya, ya saya nggak pengen cemas lagi Kak, Mas gitu biasanya kan. Lah
sekarang nggak cemas, yang diinginkan nggak cemas. Itu kan masih belum presisi kan kalau dalam NLP gitu. Oke, berarti nggak cemas itu apa? Nah, biasanya aku antarkan dengan pertanyaan itu. Berarti kalau nggak cemas apa? Ya tenang sih. Oke, tenang. Tenang berarti menjadi salah satu outcome atau tujuan dari terapinya itu. Goalnya di situ. Oh, oke, berarti yang diinginkan tenang. Ya. Artinya juga bahwa kalau di NLP pemahaman saya ada bahwa pikiran itu bergerak juga butuh direction, arah gitu ya misalkan. Nah, arah ini penting sehingga orang kemudian tidak hanya terjebak di kondisi saat ini terus-menerus. Kira-kira gitu ya Mas Idrus ya berarti. Karena arah itu sangat memudahkan kita untuk bergerak. Karena banyak orang yang nggak tahu mau kemana sehingga dia cuma muter-muter atau mungkin jalan di tempat. Oke. Gitu. Nah, yang terkait dengan NLP tadi Mas ya, bahwa kalau kita belajar NLP pasti kan ada banyak hal yang kita pelajari gitu kan. Termasuk yang sudah kita bahas tadi itu kan tentang NLP itu apa, tapi bukan secara definisi gitu kan. Itu kan lebih udah kita bahas tentang bagaimana NLP itu bisa ngebantu kita dalam keseharian gitu kan. Misal aku sebagai seorang hipnoterapis gitu kan, ngebantu klien untuk terbebas dari permasalahannya gitu kan. Nah, sekarang kalau secara definisi Mas, jadi NLP sendiri tuh kalau menurut Mas Hendri tuh apa Mas? Nah, ya ini kalau banyak ya definisi NLP itu. Kalau menurut saya ini kan kayak sakti sekali karena memang definisi NLP di kalangan para tokoh itu juga beda-beda ya Mas ya. Bahkan satu orang itu bisa punya beberapa 1 sampai 2 mungkin yang beliau terjemahkan terkait tentang disiplin ini gitu NLP itu sendiri. Tapi kalau satu ya, saya mungkin 2 aja mungkin Mas itu nanti boleh nambahi. Satu sendiri adalah dari kata-katanya sendiri yaitu Neuro Linguistic Programming. Neuro adalah bagaimana kemudian sistem syaraf, pikiran gitu ya, syaraf kita itu bekerja dalam diri kita, neuro gitu. Itu kedua adalah linguistik. Dan biasanya di beberapa penulisan tuh neuro linguistik itu ada stripnya yang menandakan bahwa ini adalah keterkaitan. Neuro dan linguistik ini saling mempengaruhi. Linguistik itu adalah bahasa. Bahasa tidak hanya terbatas pada verbal, kata-kata, tetapi juga non-verbalnya, bagaimana orang itu kemudian mengkomunikasikan apa yang terjadi dalam dirinya ke seluruh tubuhnya, itu adalah linguistik itu sendiri. Dan programming adalah memprogram. Jadi gampangannya adalah bagaimana kemudian NLP ini bagaimana memprogram diri kita sendiri untuk kemudian menggunakan linguistik, bahasa, untuk menuju sebuah goal, arah yang dia inginkan, outcome yang dia inginkan. Oke, itu definisi dari NL dan P-nya. Gitu. Nah, tadi Mas Hendri kan bilang kalau NLP itu kan definisinya ada banyak gitu kan. Banyak sekali. Mulai dari penciptanya sendiri sampai para developer atau pengembangnya NLP. Nah, dari sekian banyak definisi NLP Mas, yang paling favorit yang mana? Karena saya ini mbah guru saya adalah Richard Bandler, maka saya mengambil Richard Bandler saja. Yang mana? Definisinya Bandler yang mana Mas? Iya, Bandler ada 2 yang terkenal ya, bahwa NLP adalah studi tentang subjective experience, yaitu tentang pengalaman subjektif seseorang. Gimana itu Mas? Jadi gini, NLP itu sebenarnya sangat tertarik tentang bagaimana seseorang itu ya mengkodingkan sebuah pengalaman itu di dalam pengalaman internalnya dia. Karena pengalaman, fokusnya tidak ke pengalaman eksternal. Pengalaman eksternal itu adalah misalnya orang dikritik bosnya. Kejadiannya. Itu ada pengalaman eksternal. Tapi apa yang terjadi ketika orang itu dikritik bosnya? Kenapa kok ada satu orang yang dia akan lakuin perubahan, yang satu orang terus dia jadi udahlah aku resign aja lah, misalnya kayak gitu. Sama nih stimulusnya gitu ya, kejadiannya sama. Kenapa kok orang berbeda? Lah kemudian dicek nih subjective experience-nya sebenarnya apa? Subjective experience itu apa ya? Kayak pengalaman personalnya, subjektifnya dia itu apa? Nah kemudian dibedain lah di sini. Kenapa kok orang ini kok dia malah ketika dapat kritik dari bosnya justru tambah semangat. Nah, yang satunya lainnya mungkin enggak, malah dia drop, malah mungkin mau resign gara-gara Dimas kayak gitu doang. Nah, itu kemudian dicari apa yang membedakannya. Itulah kemudian kita akan nyambung ke definisi Bandler kedua, yaitu bahwa NLP itu dimulai dari attitude. Attitude-nya apa sih? Curiosity. Selalu rasa penasaran terhadap seseorang. Penasaran yang kok ini orang bisa gini ya, kok orang bisa gini ya, selalu penasaran. Jadi kalau NLPer menurut saya salah satu attitude paling penting adalah selalu penasaran. Menurut saya lebih dalam lagi, penasaran itu sumbernya adalah rasa kagum terhadap seseorang. Ketika ketemu orang tuh apa ya yang unik, lebih
tinggi lagi dalam pengalaman saya, karena mungkin kita perlu meyakini bahwa semua ciptaan Allah, manusia itu adalah masterpiece-nya Allah. Nah, karena masterpiece-nya Allah gitu ya, ciptaan yang paling sempurna, berarti setiap orang itu punya keunikan masing-masing, excellency masing-masing. Dari situlah kita kemudian curiosity, apa sih yang membeda? Kenapa sih orang bisa gini? Kenapa sih orang bisa gini? Jadi justru yang pertama adalah attitude-nya. Attitude itu kemudian kayak tadi ya, kenapa sih orang ini kok, kita kontekstualkan dalam konteks yang kritik tadi, kok dia itu dikritik malah tambah semangat ya? Apa yang dia lakuin? Apa yang terjadi? Itu kemudian yang kedua, Bandler menyebutkan bahwa NLP itu adalah soal attitude, metodologi. Metodologinya apa? Ya tadi, piye, gimana ya kok tahu ya orang ini kok bisa kayak gitu, tuh yang terjadi apa? Salah satunya metodologinya adalah yang terkenal namanya modeling. Kita belajar kok orang itu bisa, apa yang dia pikirkan, apa yang dia gambar dalam pikirannya, apa yang dia katakan pada dirinya sendiri, bagaimana dia memutuskan. Modeling tuh di sana gitu. Nah, baru kemudian setelah itu hasilnya gitu ya, beberapa bisa dijadikan adalah teknik. Teknik di NLP ada banyak, Swiss pattern, terus Fazio, Disney kreatif strategi dan macam-macam di sana itu. Itu adalah hasil dari dua tadi, rasa ingin tahu, ketertarikan yang besar terhadap seseorang, rasa ingin tahu yang besar, kemudian metodologi. Bagaimana kemudian kita bisa memodel sebenarnya yang terjadi seperti apa. Dari yang terjadi seperti apa, kita buat strukturnya, kemudian kita gimana kalau aku, gimana ya caranya supaya aku atau orang lain bisa paling nggak belajar mirip seperti apa yang dia lakuin. Oke, menarik. Itulah jadinya teknik gitu ya di sana. NLP is subjective experience. Study about subjective experience. Sama yang satunya adalah NLP adalah tentang attitude dan juga metodologi yang menghasilkan teknik. Ya, yang bisa menghasilkan, bisa kemudian ya salah satu outputnya adalah teknik itu sendiri. Nah, gitu, kalau semisal ada orang pengen belajar NLP, aku pengen tahu tekniknya NLP, Mas. Wah, itu kalau menurut Mas Hendri gimana, Mas? Ya, satu nggak salah ya, karena NLP itu memang sangat terkenal, teknik-tekniknya itu kan sakti gitu. Quote and quote kayak membuat orang sakti gitu ya di sana ya gitu ya. Ya tekniknya yang sangat terkenal di sana gitu. Dan itu nggak salah sama sekali ya. Tapi kalau itu adalah kita menjadi konsumennya. Jadi adalah konsumen untuk mempraktekkan tekniknya NLP. Menurut saya kalau kita mau jadi seorang NLP practitioner, itu tidak hanya mengkonsumsi teknik. Tetapi adalah bagaimana kita belajar untuk tadi, paling enggak kita selalu punya curiosity terhadap seseorang. Apa sih yang menarik ini? Kenapa sih orang bisa kayak gitu? Kok aku nggak bisa, dia bisa ya? Nah, misalnya kayak gitu ya. Apa sih yang membedakan? Gitu di sana. Kemudian dicari lebih dalam strukturnya. Apa sih yang dia yakini dan macam-macam. Justru itu menurut saya jauh lebih mendalam dan kita bisa menghasilkan banyak teknik menurut saya. Teknik sendiri sesuai preferensi kita. Karena jumlah manusia yang kita bisa model kan banyak sekali sebenarnya di sana. Gitu di sana. Berarti memang kalau ini dari hasil pengamatanku juga ya Mas Hendri. Jadi memang kayak banyak orang itu tertarik dengan tekniknya NLP ya karena memang kesannya itu kayak wah sakti gitu kan. Padahal yang terpenting justru yang disampaikan sama Bandler tadi adalah dua awal tadi ya, tentang attitude-nya, tentang metodologinya gitu kan. Bagaimana kita bisa interest, kita bisa kagum sama orang, kita bisa penasaran sama orang, dan juga termasuk diri sendiri kan sebenarnya kan. Diri sendiri juga, betul. Mas, saya ingat jadi salah satu obrolan sama beberapa guru dulu itu, bahwa kalau kita belajar NLP itu kita akan menjadi seorang pencuriga yang baik, Mas. Pencuriga yang baik, gimana itu maksudnya pencuriga itu? biasanya curiga kan identik sama hal yang buruk kan biasanya kan. Tapi intensinya tuh baik, mencurigai pikiran sendiri gitu kan. Jadi orang curiga pasti kan ada keponya, ada ingin taunya. Ini apa sih? Ini kenapa sih? Ini gimana sih? Itu kan mencurigai gitu kan. Tapi curiga yang dalam hal yang baik, Mas, gitu. Curiganya ini adalah bentuk sebenarnya curiosity. Rasa pengen tahu. Ya, kita kadang-kadang juga bisa memodel kegagalan kita, quote and quote. Bukan memodel untuk kita transferkan. Mengenali struktur kenapa kok ini nggak berhasil. Sehingga kita tujuannya apa sih NLP? Mencari pendekatan yang lebih berhasil. Karena menurut Einstein katanya kan kalau orang itu menginginkan hasil berbeda, tapi ngelakuin hal yang sama, itu kan orang gila loh. Kan artinya adalah kok ini tuh kok nggak berhasil ya? Dibedah tuh. Metodologinya NLP digunakan di situ. Apa yang membuat berbeda? Kenapa ini kok begini? Nah, itu kemudian menghasilkan sebuah pola. Kalau pola kayak gini nggak berhasil nih.
gitu di sana. Kadang-kadang kayak misal orang cemas tadi, case-nya Mas Idrus, saya mungkin nyambungin nanti supaya Mas Idrus bisa nambahin. Orang cemas itu dihasilkan dari sebuah pengalaman internal tertentu kan. Nah, itu ya kita perlu model sehingga orang supaya kemudian orang tidak cemas, apa yang perlu dilakuin? Nah, misalnya di sana kayak di sana. Sehingga kenalin, oh kalau kayak gini polanya, kalau aku terus-terusan bisa mengarah ke arah cemas nih. Nah, kira-kira Mas itu kalau kejaran tadi. Dibedah strukturnya. Dibedah strukturnya. Apa yang berhasil, apa yang mungkin menghambat, apa yang gagal gitu kan. Makanya salah satu definisi lain NLP yang bisa kita dapatkan adalah the difference that makes a difference. Yes, yeah. Perbedaan yang menghasilkan perbedaan. Jadi makanya kita perlu kayak tertarik untuk melihat apa yang berbeda ya dari orang ini gitu kan. Kuncinya kan di situ. Betul. Ya. Kan berbeda kan bukan berarti harus yang gede gitu kan, enggak Mas ya. Berbeda itu kan mungkin hal yang kecil, mungkin kebiasaan kecil yang dilakukan, mungkin cara berpikir sederhana tapi itu dampaknya besar. Itu kan the difference. Sehingga ketika orang melakukan hal yang berbeda itu menghasilkan sesuatu yang berbeda juga. Sepakat. Ya. Jadi memang kita arahnya mungkin ya kalau kita ngobrol, kemarin kita ngobrol sama Judith de Lozier ya di sana, ngobrol cukup banyak di sana dan saya tertarik arah ke depan mungkin NLP tidak hanya soal change. Ada zaman dulu NLP itu ngomongnya soal change. Kentalnya di situ. Perubahan ya memang era-era kayak gitu. Saat ini mungkin lebih ke arah kita bisa terus mengembangkan karena change tetap dipakai ya. Betul. Tapi salah satu hal yang juga perlu dikembangkan juga adalah flourishing. Yaitu bagaimana orang itu mendevelop, gambarnya kayak gini lah, manusia diciptakan Allah, itu dia dengan banyak potensinya, dan dia punya misi-misi dalam hidup. Gimana kemudian NLP, ini justru bisa digunakan untuk mengarah ke sana. Salah satunya adalah apa? Modeling, belajar dari orang, akan mempercepat pencapaian ke sana. Tetapi tidak membuat dia kehilangan dirinya. Seolah kan kalau aku model seseorang, aku kehilangan diriku dong, aku jadi orang lain. Oh enggak. Karena yang kita model adalah bukan orangnya. Bukan orangnya. Kalau di NLP sepemahaman saya, yang kita model adalah skillnya, struktur skillnya seperti apa. Cara berpikirnya yang dilakuin apa dalam apa experience, apa subjektif experience-nya itu seperti apa. Tapi kita tidak memodel orangnya secara sendiri. Tapi kita bisa belajar dari, oke, kayaknya aku tuh butuh seperti ini deh. Kita bisa belajar lebih cepat dari orang lain. Nah, NLP menurut saya ini penting banget di era saat ini untuk bisa dengan kecepatan, dengan AI-nya, dengan kecepatan yang begitu luar biasa, untuk bisa membantu kita mempercepat pembelajaran ini, sehingga kita benar-benar setiap orang itu bisa apa ya kayak aktualisasi dirinya, gitu. Dia memunculkan aktualisasi dirinya. Gitu. Dan NLP sangat membantu dan menjadi jembatan yang sangat efektif untuk mencapai hal tersebut ya. Betul. Gitu. Oke. Jadi menurut saya NLP tidak hanya ngomong soal terapi, tapi juga ngomong soal kebahagiaan, mendevelop dirinya sendiri untuk arah ke depan seperti apa. Di semua bisa dikontekstualkan di semua tantangannya Mas Idrus ya. Terapi dari Mas Idrus sudah, kemudian komunikasi, leadership. Nah, di bisnis, di parenting, beberapa teman mengembangkan ke sana. Organisasi. Exactly. Dan sifatnya adalah di NLP itu saya ngerasain itu selalu praktikal. Sesuatu yang tidak hanya berhenti di konseptual, tetapi sesuatu yang kita bisa benar-benar praktekkan dalam kehidupan kita. Itu yang membedakan mungkin ya salah satu yang membedakan dengan disiplin-disiplin yang lain gitu. Dan NLP memang vibes-nya tuh praktikal banget. Praktikal sekali. Pragmatis banget. Iya.